semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Pada hari ini kita membahas sebuah manuver geopolitik dan ekonomi besar yang terjadi pada bulan Juli 2025 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat kebijakan tarif baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Awalnya Indonesia dihadapkan pada ancaman tarif sebesar 32%, namun setelah melalui proses negosiasi yang ketat, pemerintah kita berhasil menurunkan menjadi 19% dengan syarat-syarat khusus terkait investasi asing atau FDI. Nah, dari cuplikan berita tadi muncul satu pertanyaan kritis, apakah hasil negosiasi dari 32% menjadi 9% ini sebenarnya menguntungkan Indonesia? Secara akademis, kelompok kami menyimpulkan ini adalah second best outcome atau solusi terbaik. Kedua, satu sisi penurunan 13% ini memberi ruang napas bagi eksportir kita agar harga barangnya tidak terlalu mahal dan operasional tetap berjalan. Tapi di sisi lain, tarif 19% itu tetap angka yang sangat tinggi. Produk kita tetap tertekan daya saingannya di pasar Amerika. Jadi lebih menghindari skenario terburuk daripada sebuah kemenangan mutlak. Terima kasih. Selanjutnya mari kita bedah alasan dibalik syarat khusus dari Presiden Trump. Kenapa beliau ngotot meminta perusahaan Indonesia membangun pabrik di US agar terbebas dari tarif? Jawabannya adalah strategi proteksionisme dan doktrin America First. Trump tidak sekedar menghukum negara mitra, ia menggunakan tarif sebagai senjata untuk memaksa perusahaan asing memindahkan uang dan pabriknya ke Amerika. Tujuannya sangat jelas, menyerap tenaga kerja lokal, menghidupkan lagi sektor manufaktur mereka, dan menekan angka defisit perdagangan. Kebijakan ini membuktikan betapa kuatnya dampak Foreign Direct Investment atau FDI bagi sebuah negara. Sebagai perbandingan, mari kita lihat inbound FDI atau investasi asing yang masuk ke negara kita sendiri, Indonesia. Kita punya banyak contoh nyata, misalnya Hyundai dari Korea Selatan yang membangun pabrik mobil listrik di Cikarang, lalu ada Freeport dari Amerika Serikat di sektor pertambangan, hingga Unilever di sektor kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional ini bukan cuma soal aliran uang masuk. Manfaat nyata yang didapat Indonesia sangat masif. FDI menciptakan ribuan lapangan kerja baru untuk warga lokal. Terjadinya transfer teknologi mutakhir seperti teknologi baterai mobil listrik dari Hyundai, dan pastinya memberikan kontribusi penerimaan negara lewat pajak dan royalti yang ujungnya mendongkrak PDB nasional. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, tarif AS ini menyadarkan kita bahwa di era modern, tarif perdagangan dan investasi atau FDI adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya dipakai oleh negara maju sebagai alat tawar-menawar strategis. Oleh karena itu, Indonesia juga harus pintar memainkan diplomasi ekonominya agar tidak terus berada di posisi yang tertekan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.